Sebuah selinki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak regangan dan rapatan berurutan 7,5 cm jika cepat rambat gelombang pada selinki sebesar 6 meter per sekon, maka frekuensi gelombangnya adalah. Perhatikan gambar sebuah selinki berikut. Gelombang pada selinki disebut juga gelombang longitudinal yang terdiri atas rapatan dan regangan. Untuk jarak satu rapatan ditambah satu regangan sama dengan satu gelombang atau 1 lambda. Pada soal jarak regangan dan rapatan berurutan 7,5 cm. Untuk jarak regangan dan rapatan yang berurutan ini sama dengan setengah lambda. Karena setengah lambda sama dengan 7,5 cm, maka 1 lambda sama dengan 7,5 cm dikali 2 sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Untuk kecepatan diketahui 6 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi atau F. Untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan persamaan pi sama dengan lambda kali F. Maka F sama dengan pi per lambda. Kita masukkan nilai pi dan lambda. Pi sama dengan 6 meter per sekon dan lambda sama dengan 0,15 meter. Jadi pi per lambda sama dengan 6 dibagi 0,15 sama dengan 40 Hz. Jadi frekuensi gelombangnya adalah B, 40 Hz. Pernyataan berikut berkaitan dengan gelombang bunyi. Pernyataan yang benar adalah berikut adalah sifat dan ciri-ciri gelombang bunyi. Dari soal pernyataan pertama, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal termasuk sifat dan ciri gelombang bunyi. Pernyataan nomor 1 benar. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, dalam perambatannya gelombang bunyi memerlukan medium. Benar, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, gelombang bunyi dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi, pernyataan nomor 4 salah. Untuk jawaban nomor 14 ini, jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3, yaitu B. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 300 nanometer menyinari tegak lurus kisi yang memiliki 1000 garis per milimeter. Orde maksimum yang dapat diamati adalah, dari soal dapat diketahui bahwa lambda sama dengan 300 nanometer. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 meter. N besar sama dengan 1000 garis per milimeter. Ditanyakan N kecil. Kita tentukan dahulu jarak antara kisi D. D sama dengan 1/n, sama dengan 1 per 1000 garis per milimeter. Sama dengan 1 per 10 pangkat 3 garis per milimeter. Sama dengan 1 per 10 pangkat 6 garis per meter. Sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya kita menentukan orde maksimum N kecil dengan menggunakan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Kita masukkan nilainya, jadi 10 pangkat min 6 kali 1 sama dengan N kali 3 kali 10 pangkat min 7. Sehingga N sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 7. N sama dengan 10 per 3. N sama dengan 3,3. Dan N mendekati 3. Jadi jawaban yang sesuai adalah C, 3. Sebuah mikroskop memiliki jarak titik api objektif
2 cm. Sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2 cm. Panjang mikroskop 24,5 cm dan pengamat dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamat bermata normal, maka perbesaran total mikroskop bernilai. Dari soal diketahui FOB sama dengan 2 cm. SOB sama dengan 2,2 cm. D sama dengan 24,5 cm. Ditanyakan perbesaran M. Untuk menentukan besar mikroskop dengan pengamatan tanpa akomodasi, data yang diperlukan adalah SOB, S-aksen OB, dan FOK. Langkah pertama, kita tentukan dulu S-aksen OB dengan persamaan S-aksen OB sama dengan SOB kali FOB dibagi SOB dikurang FOB, sehingga dihasilkan S-aksen OB sama dengan 22 cm. Selanjutnya kita menentukan FOK dengan persamaan panjang mikroskop, yaitu D sama dengan FOK plus X-aksen OB. Sehingga FOK sama dengan D min S-aksen OB dan dihasilkan FOK sama dengan 2,5 cm. Langkah terakhir, kita menentukan persamaan mikroskop dengan menggunakan persamaan M sama dengan S-aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan M sama dengan 100 kali. Jadi jawaban yang sesuai adalah E, 100 kali. Diberikan rangkaian listrik arus searah seperti pada gambar dengan E sama dengan GGL baterai dan R sama dengan resistansi dalam baterai. Pada resistor 800 ohm mengalir arus sebesar 1,2 mA. Jika R sama dengan 10 ohm, besarnya GGL pada baterai adalah, pertama-tama kita tentukan dulu R1, R2, R3, I1, I2, dan I3. Dari soal diketahui bahwa I2 sama dengan 1,2 mA, R sama dengan 10 ohm. Yang ditanya adalah GGL baterai, epsilon. Untuk menentukan besarnya GGL pada baterai, yang kita perlukan adalah arus total dan hambatan pengganti total. Nah, langkah pertama, kita tentukan dahulu besarnya I1, karena R1 dan R2 paralel, sehingga P1 sama dengan P2. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Dan I1 sama dengan R2 per R1 dikali I2, sehingga dihasilkan I1 sama dengan 4,8 mA. Selanjutnya kita menentukan hambatan pengganti R paralel pada R1 dan R2. R paralel sama dengan 160 ohm. Selanjutnya kita menentukan hambatan total rangkaian atau RT. RT sama dengan R paralel ditambah R3 ditambah R, dan dihasilkan R total sama dengan 1000 ohm. Sebelum menentukan GGL baterai, kita tentukan dahulu kuat arus total rangkaian atau I total.
I total sama dengan I3 sama dengan I1 plus I2. I total sama dengan 6 mA. Untuk besar GGL baterai atau epsilon, kita menggunakan persamaan hukum Ohm yaitu Pi sama dengan I kali R atau epsilon sama dengan I total kali R total. Kita masukkan nilainya I total dan R total. E sama dengan 6 mA dikali 1000 ohm. E dihasilkan 6 volt. Jadi besar GGL pada baterai adalah C. 6 volt. Perhatikan gambar dua muatan berikut, di mana letak titik P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan 0. Perhatikan gambar, Q1 bernilai positif 9 mikrocoulomb, Q2 bernilai min 4 mikrocoulomb. Jika Q1 dan Q2 bermuatan sama, maka letak titik P berada di antara kedua muatan. Karena Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka letak titik B agar E sama dengan 0 adalah dekat dengan muatan yang kecil, yaitu Q2. Jadi berada di sebelah kanan Q2. Kuat medan listrik di titik P karena pengaruh muatan Q2 adalah E1, arahnya ke kanan. Kuat medan di titik P karena pengaruh muatan Q2 adalah E2, arahnya ke kiri. Jarak antara titik P dengan Q2 adalah R2. R2 sama dengan X. Jarak antara titik P dengan Q1 adalah R1 sama dengan 3 plus X. Karena medan listrik di titik P sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2. Sehingga K-Q1 per R1 kuadrat sama dengan K-Q2 per R2 kuadrat. Kita coret K yang sama di ruas kanan dan kiri, sehingga Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilai Q1, Q2, R1, dan R2 ke dalam persamaan, sehingga 9 per 3 plus X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Agar kuadrat di penyebut hilang, diakarkan ruas kanan dan kiri, sehingga dihasilkan 3 per 3 plus X sama dengan 2 per X. Kita kalikan silang dan dihasilkan 3X sama dengan 6 plus 2X, sehingga X sama dengan 6 cm. Jadi jawabannya adalah 6 cm di kanan Q2, yaitu E. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan yang dilakukan agar medan magnet menjadi lebih besar dari sebelumnya terdapat pada pernyataan. Berikut adalah induksi magnetik pada kawat melingkar. Pada persamaan tersebut, untuk memperbesar induksi magnet, yang harus dilakukan adalah memperbesar arus, menambah jumlah lilitan, dan memperkecil jari-jari kawat. Pernyataan pertama, menaikkan arus yang digunakan. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan kedua, memperkecil arus yang digunakan. Pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3, memperbesar jari-jari kawat. Pernyataan nomor 3 salah. Pernyataan nomor 4, memperkecil jari-jari kawat. Pernyataan nomor 4 benar. Jadi, jawabannya adalah C, 1 dan 4. Perhatikan gambar di bawah.
Kawat peki panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet B sama dengan 0,5 Weber per meter persegi, maka kuat arus melalui hambatan R adalah, dari soal diketahui R, L, P, dan B. Ditanya I. Untuk menentukan kuat arus pada R, kita tentukan terlebih dahulu GGL induksi pada kawat peki dengan menggunakan persamaan epsilon sama dengan B, L, V. Kita masukkan nilai B, L, dan P sehingga dihasilkan GGL induksi sama dengan 0,6 volt. Selanjutnya, menentukan arus induksi yang melalui hambatan R dengan persamaan hukum Ohm Pi sama dengan I kali R atau epsilon sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan epsilon dibagi R. Kita masukkan nilainya sehingga dihasilkan I sama dengan 0,3 ampere. Jadi jawabannya adalah E, 0,3 ampere. GGL maksimum suatu generator AC ingin diubah menjadi 16 kali semula. Cara yang dapat dilakukan dengan mengubah. Untuk GGL maksimum pada generator persamaannya adalah epsilon max sama dengan NBA omega. Jika epsilon 1 sama dengan NBA omega dan epsilon 2 sama dengan N2B2A2 omega 2, kita periksa pernyataan A. Luas penampang dan periode putar menjadi 2 kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2 dan dihasilkan epsilon 2 sama dengan 4E1. Maka pernyataan A salah. Kita periksa pernyataan B. Luas penampang dan periode menjadi setengah kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2, maka dihasilkan epsilon 2 sama dengan 1/4 kali epsilon 1. Maka pernyataan B salah. Kita periksa pernyataan C. Induksi magnetik dan jumlah lilitan menjadi 4 kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2, maka epsilon 2 kita dapatkan 16 kali epsilon 1. Pernyataan C sesuai dengan soal pada nomor 27. Jadi jawabannya adalah C. Induksi magnetik dan jumlah lilitan menjadi 4 kali semula. Sebuah rangkaian RLC seri dengan R sama dengan 400 ohm, L sama dengan 1 Henry, C sama dengan 10 mikrofarad dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik 12 volt. Jika frekuensi angular sumber 200 radian per sekon, maka kuat arus yang melewati induktor adalah diketahui R, L, C, PM, dan omega. Ditanya IL. Karena rangkaian RLC seri, maka IL sama dengan IM. Langkah pertama, kita tentukan dulu reaktansi induktor atau XL. XL sama dengan omega kali L, sama dengan 200 kali 1. XL sama dengan 200 ohm. Selanjutnya, kita menentukan reaktansi kapasitor atau XC. XC sama dengan 1 per omega kali C, sama dengan 1 per 200 kali 10 pangkat min 5, sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 2. XC sama dengan 500 ohm. Selanjutnya kita menentukan impedansi rangkaian atau Z. Dengan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kita masukkan nilai R, XL, dan XC. Z sama dengan
500 ohm. Selanjutnya kita menentukan besarnya arus bolak-balik dalam rangkaian atau I maksimum. Dengan persamaan, I maksimum sama dengan PM dibagi Z, sama dengan 12 dibagi 500. Sehingga I maksimum sama dengan 0,024 ampere. Karena rangkaian RLC disusun seri, maka kuat arus yang melewati induktor sama dengan kuat arus pada rangkaian RLC, sama dengan 0,024 ampere. Jadi jawabannya adalah B, 0,024 ampere. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.